kabarnya sehat ya? Ibu mau mengabsen dulu satu-satu ya. Benar tidak nih hadir semua? Arifah Nadia. Hadir Bu. Cahya Aprilia Rusda. Hadir Bu. Indah Aulia Azmi. Hadir Bu. Mega Cahyani. Hadir Bu. Miss Nawati. Hadir Bu. Rizka Maulida. Hadir Bu. Nur Endallah. Hadir Bu. Nur Masari. Hadir Bu. Ya, Ruswati Ulfa. Hadir Bu. Dan Siti Dekia. Nama yang belum ibu sebutkan tidak? Sudah semua Bu. Sudah semua berarti anak-anak ibu hadir semua ya hari ini ya. Sebelum memulai kegiatan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Mega. Saya, Bu. Bisa ya angkat tangan dan sekarang maju ke depan. Mimpin doa. Mega mau Bu. Mega nanti doa pulang ya Bu. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu ya teman-teman. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional seperti biasa, tetapi hari ini lagunya adalah dari Sabang sampai Merauke. Semangat untuk nyanyi? Semangat. Baik, mulai untuk nyanyi ya. Boleh berdiri? Boleh. Ya, semangat. 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 Kita mulai. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Hebat. Nah, itu tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah bernyanyi, sekarang perhatikan dulu lingkungan sekitarnya. Sudah rapi atau belum? Sekitar mejanya, terus juga bajunya, apakah ada yang masih keluar-keluar? Ayo, ya, rapikan semuanya, keluarkan bukunya, alat tulisnya. Sudah? Sudah, Nah, Bu. jika lingkungan kita bersih, maka kita juga belajar akan terasa nyaman. Nah, ada yang ingat kita kemarin belajar apa? Gaya, Bu. Ayo, iya betul. Kita kemarin belajar tentang gaya. Gaya yang seperti apa yang kita pelajari kemarin? Gaya foto dulu. Iya betul. Betul, gaya otot. Selain itu, kita belajar apa lagi? Yo, kita belajar apa lagi ya? Ragam suku Bu, khususnya suku Papua dan lagu Abusek. Betul, kita kemarin juga belajar tentang ragam suku, tapi fokusnya suku yang ada di Papua. Lagunya lagu Aposek. Nah, betul. Nah, ini berhubungan dengan lagu yang kita nyanyikan tadi dari Sabang sampai Merauke, bahwa di Indonesia ini banyak terdapat pulau-pulau. Nah, maka hari ini kita akan mempelajari tentang kita mengetahui bagaimana kondisi pulau-pulau di Indonesia. Terus kita juga mengetahui bertambah tidak pengetahuan baru kita tentang faktor penyebabnya. Terus kita juga belajar tentang ragam suku yang banyak di Indonesia dan bagaimana sikap kita menghadapi keragaman tersebut. Siap untuk belajar? Siap Bu. Tentunya pelajaran kita hari ini akan sangat menyenangkan. Tepuk semangat dulu sebelum kita memulai materinya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang anak-anak amati gambar peta berikut. Ayo, semuanya perhatikan, amati gambar peta. Nah, setelah kalian mengamati gambar peta ini, apa yang ada di pikiran kalian? Bermacam-macam yang beragam, luas sekali. Ada peta Indonesia Bu. Iya, ada peta Indonesia. Nah, di peta Indonesia ini kita memiliki banyak pulau. Banyak. Kita tinggal Kalimantan, Borneo. bentuknya seperti Ayam. Betul. Kita Kalimantan apa ya? Kalimantan Selatan.
kalian apa ya faktor penyebabnya ya? Coba kita amati lagi gambar ini. Nah, ini gambar apa? Gambar Posisi Indonesia. Iya. yang berada Jadi Sama benua antara dua benua. iya, Ada ada benua Australia dan Asia. yang kedua. Sehingga mempengaruhi juga Bu ke Ayo, ada gambar apa aja tuh yang pertama? Nih, gambar ada apa? gambar warga sedang menarik perahu. Ya. Nelayan, Nelayan. Ada ikan. nelayan Bu. Ih, betul. Terus yang ketiga itu gambar apa? Sawah. Sering tidak kalian melihat semua ini? Ada Bu baterai di TV. Kalau di ada di TV ya yang paling banyak. Kalau di lingkungan kita yang mana yang paling banyak? Yang agak rawa-rawa tuh Bu. Yang banyak Bu. Rumah saya Bu rawa-rawa. Iya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah letak strategis wilayah Indonesia. Yang tadi ada posisi silangnya. Yang kedua itu kondisi alam di Indonesia itu ada 3. Kemudian gambar ketiga dan keempat ini menunjukkan gambar apa ya? Transportasi. Iya. Yang keempat iya, alat-alat komunikasi dari zaman dulu sampai sekarang semakin Berkembang. canggih. Nah, karena kalian sudah memperhatikan peta tadi perlu beberapa faktor, ibu akan membagikan lembar kerja. Tetapi sebelum ibu membagikan lembar kerja, ibu bagi dulu kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil. Ada 3 kelompok. Kelompok 1 itu ada Rizka, Misna, Mega, dan Arifah. Kelompok 2 itu ada Zakia, Endaullah, Ruswati, sama Nuri Jatil. Dan kelompok 3 ada Indah, ada Cahya, dan Emma. Nah, untuk yang di rumah ibu bagi di link WA ya. Iya Bu. Iya Ini ibu bagikan dulu. Ini. Nah, itu tulis dulu ya, tulis nama kelompok, terus tulis kelas, tulis tanggal hari ini. Nah, sebelum mengerjakan perhatikan dulu petunjuknya juga. Setelah itu perhatikan yang tabel yang ada di LCD ini. Jadi kalian bikinnya seperti ini ya, dijawab. Misalnya nama panggilannya siapa, terus di pulau mana kalian tinggal, mungkin pulaunya sama semua ya. Terus nama sukunya, kan banyak ya di kelas ini berbeda-beda, ada pendatang ya. Ada Bu. Oh iya, terus sebutkan juga agamanya. Diskusikan mata pencaharian orang tua kalian apa. Pengusaha gue ini. Nah, terus untuk lingkungan daerah tempat tinggal tadi berkaitan dengan yang kita pelajari tadi. Ada yang di pantai, ada yang di gunung. Apakah sudah? Udah Bu. Sudah? Kalau sudah, maju satu kelompok, perwakilan kelompok. Siapa yang mau maju? Perwakilan. Baik, Mega silahkan maju, Mega. Ya, ayo. Nama panggilan saya Mega. Saya tinggal di Kalimantan Selatan. Suku saya Jawa. Agama saya Islam. Mata pencaharian orang tua saya guru. Lingkungan daerah tempat saya rawa-rawa Bu. Rawa-rawa. Terus yang punya temannya bacakan. Nama panggilan Rizka. Di Pulau Kalimantan Selatan. Nama sukunya Banjar Bu. Iya. Agamanya Islam. Iya. Orang tuanya guru Bu. Ya. Rumahnya di pegunungan. Baik, sekarang kesimpulannya dari semua yang tadi kalian diskusikan tentang ragam suku, ragam agama, mata pencaharian, dan daerah tempat tinggal. Coba bacakan sekilas. Ragam suku dari hasil jawaban kami kami sangat beragam, tetapi yang paling banyak adalah suku Banjar. Kemudian agama paling banyak itu Islam. Kemudian mata pencaharian rata-rata orang tua sebagai guru. Iya. Daerah tempat tinggal Beda-beda juga ya? beda-beda, ada di pegunungan, ada di macam-macam. Oh iya, nah bagus sekali, kita kasih tepuk salut buat kelompok 1 yuk. Tepuk salut. Salut. Salut.
diskusi nih tentang kondisi daerah tempat tinggal kalian nih. Kesimpulannya tadi diperkuat lagi. Jadi benar aja tadi juga punya kelompok satu. Ragam suku yang ada di Indonesia itu jumlahnya sangat beragam. Nah, di tiap daerah Indonesia itu bahkan memiliki lebih dari satu suku. Nah, kalau di tempat tinggal kalian tadi kata Mega kesimpulannya banyak yang suku Banjar. Terus ada ragam agama juga di Indonesia, ada 6 agama. Tapi yang paling banyak adalah Islam. Iya. Terus mata pencaharian di Indonesia juga sangat beragam tergantung kondisi alam yang tadi. Ada yang di daerah pantai, ada yang di pegunungan, dan ada yang di dataran rendah atau perkotaan. Iya. Ibu periksa dulu ya hasil kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, untuk tabel jawabannya sudah betul sekali. Ini sesuai kondisi kalian. Terus kesimpulannya juga tulisannya rapi, penyampaiannya juga bagus, jelas, dan mudah ibu pahami. Hebat, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, sekarang kita ambil lagi gambar. Ikut. Nah, gambar apa aja ini anak-anak? Ada gambar orang. Iya, gambar orang. Terus ada gambar tempat beribadah berbagai macam agama. Iya. Dan berbagai macam ras. Iya, ada gambar perbedaan leluhur, perbedaan ras dan golongan, dan perbedaan agama ini juga faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat di negara kita di Indonesia. Nah, tentunya kita perlu mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Dari gambar ini saja kalian sudah mengetahui kan, oh ternyata keragaman itu bisa disebabkan dari kondisi alam. Dari apa lagi? Dari yang letak ini tadi, Geografi. iya. Terus dari ini Perbedaan leluhur. Iya. Terus dari perbedaan agama, golongan. sangat banyak ya. Kita akan lebih dalam untuk mencari pengetahuan baru pada teks yang ibu bacakan. Tetapi tahukah kamu cara menemukan pengetahuan baru itu selain dari gambar? Yaitu dari pada teks bacaan. Tahu tidak? Ada yang tahu? Belum tahu. Belum tahu. Nih, ibu kasih tahu. Pertama, kita harus Membaca judul teks. Yang kedua, kita harus teks dengan cermat atau isi teks. Iya, yang ketiga, Memahami makna setiap kalimat yang ada pada teks. yang keempat, Membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf. nah ada 4 cara untuk menemukan pengetahuan baru pada informasi di dalam teks bacaan. Nah, kemarin ibu ada mengirimkan teks ini nih. Teks tentang apa ya? Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah. Nah, karena kalian sudah membaca, sudah tahu cara menemukan pengetahuan baru, sekarang kalian mengerjakan lembar kerja yang ibu bagikan ya. Kembali ke kelompoknya seperti tadi ya. Baik, Bu. Ibu bagikan. Ya, silakan ya, kerjakan dulu ya. Cari informasi baru dari teks kemarin. Arifah, Bu. Arifah katanya. Oke, Arifah, maju Arifah. Iya, apa pengetahuan baru yang kalian temukan? Yang pertama, Bu, letak strategis wilayah Indonesia. Para Iya. pedagang dari berbagai negara datang ke Yang lain dengarkan ya. Ibu, mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Mereka datang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Iya. Kedua, Bu, pengetahuan baru tentang kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Ya. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Oh iya, dari kelompok 1 ada 5 ya. Ada 5 pengetahuan yang didapatkan. Nah, kita lihat dulu benar tidak itu ya.
Berdasarkan informasi bacaan, Perhatikan simak benar nggak tuh jawabannya tuh dicek lagi ya. keragaman masyarakat di Indonesia, kita temukan pengetahuan baru. Yang pertama adalah faktor penyebabnya menetap sebagai Yang di rumah juga perhatikan ya videonya. Yang kedua, faktor penyebabnya adalah kondisi negara kepulauan Indonesia. Faktor yang ketiga adalah kondisi alam di Indonesia. Faktor yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Itulah pengetahuan baru yang kita dapatkan pada teks bacaan. Pengetahuan baru adalah pengetahuan yang awalnya belum diketahui oleh pembaca atau pendengar. Nah, jadi itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia. Benar nggak jawaban yang di rumah benar? Benar. Benar. Ada yang kurang benar? Ya tepat berarti ya. Tadi juga untuk Arifah kelompok 1 juga tepat sekali. Jadi nilainya bagus sekali karena kalian membaca dengan cermat. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat. Hebat sekali. Nah, tadi kan tentang pengetahuan barunya itu yang kedua itu kondisi negara kepulauan. Nah, Indonesia tadi punya pulau yang banyak atau sedikit? Banyak. Banyak, betul, sangat banyak pulaunya. Saking banyaknya pulau sehingga di pulau-pulau itu terdapat suku bangsa. Jadi suku bangsa di Indonesia sangat beragam. Mari kita pelajari ragam-ragam suku yang ada di Indonesia, khususnya di daerah provinsi tempat kita tinggal, yaitu Kalimantan Selatan. Iya, nih perhatikan dulu gambar berikut. Nah, jadi di Indonesia ada ribuan suku bangsa. Iya, dari Sabang sampai Merauke seperti judul lagu tadi ya. Nah, suku bangsa apa yang kalian lihat nih? Ada yang tahu? Ada Sebutkan. Dayak. Dayak, betul. Ada lagi? Suku Banjar, Bu. Suku Banjar. Ini ada suku Jawa, Bu. Iya, suku Jawa. Mirip Bu. Ayo, baru dua yang disebutkan. Ini apa? Bali. Bali. Padang, itu dari Papua. Ya, nah coba kita lihat ya, masih ada beberapa yang belum disebutkan. Nih, yang bentuk nyata. Nah, ini adalah suku Jawa. Sukunya Mega ya? Ya. Betawi. Iya. Mega. Ih, hebat. Nah, yang ketiga tadi yang Bali. disebutin Arifah. Bali, Bu. Suku Bali. Tadi ada 7 gambar. Nah, sekarang ini adalah suku Aceh. Itu suku Aceh. Suku ini Dayak. Ini Padang. Iya, Minang. Betul. Betul saja. Iya, sama aja. Nah, ini Papua. suku Asmat. Asmat. Nah, ini ya. Ini adalah beberapa suku yang ada di Indonesia. Menurut kalian kenapa sih bisa suku-suku di Indonesia itu sangat banyak? Bahkan satu daerah saja bisa banyak banget sukunya. Kalian tahu tidak? Karena banyak pulau, Ada yang beda-beda tahu? wilayahnya, Bu. Iya, wilayahnya. Ada laut. Juga karena perbedaan Leluhur. Misalnya ada kakek neneknya yang dari suku apa gitu ya, jadi mengikuti. Iya, benar, Bu. Betul. Nah, jadi perhatikan dulu ya video berikut ya. Simak. Baik, Bu. Kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Tahukah kamu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa. Ada istilah suku bangsa itu apa sih, Kak? Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan keturunan yang dianggap sama dengan merujuk pada Keturunan. budaya, bahasa, Jadi agama, dan mengikuti kita perilaku. dari nenek moyang kita tadi. Lalu di negara kita ini ada berapa suku bangsa? Berapa ya? suku Banyak, bangsa? banyak. Indonesia Banyak. ribuan sekali suku bangsa. Ayo simak penjelasan kakak berikut ini. Nah, ini kemarin ada ya ibu kirimkan ya. Di Indonesia Nah, tersebar di sini di dijelaskan Provinsi tentang Sumatera, ada 7 Jawa, pulau, Bali, suku-sukunya di pulau NTB, ini. Papua, Maluku, Nah, ini jadi Sulawesi, dan Bali, Kalimantan. NTB, NTT ini
Sekarang kita akan membuat sebuah proyek. Proyek apa ya? Proyek peta informasi. Kita membuat peta informasi. Jadi proyeknya itu kita akan menempel gambar nama suku dengan pulau kita, pulau provinsi Kalimantan Selatan ditambah pulau Sulawesi. Nah, jadi kita akan melakukan proyek tersebut. Tetapi sebelumnya akan Ibu bagi dulu ke dalam kelompok yang berbeda dari tadi. Kelompoknya Ibu bagikan dulu ya. Yang kelompok pertama itu ada Siti Zakiyah, Nur Endallah, Ruswati Ulfa, sama Nur Ijatil Hasanah. Kelompok 2 itu ada Mega Cahyani, Rizka Maulida, Misnawati, sama Arifah Nadia. Dan kelompok ketiga itu ada Indah Aulia Azmi, terus ada Cahya Afridia Rusda, sama Norma Sari. Nah, kalian akan membuat peta informasi suku, tentang suku ya, di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Kira-kira kita kerjakan selama 35 menit cukup? Cukup ya, tapi kita sepakati dulu kalau ada yang salah menempel, maka permainannya kelompok tersebut akan menyanyikan lagu yang Ibu minta. Siap? Ibu, Sepakat? Sepakat. Nah, siapkan dulu alat dan bahan yang Ibu minta kemarin, yaitu gunting sama double tip. Nih Ibu bagi ya. Ya, Bu. Yang di rumah ada Ibu kirimkan kan peta informasinya ya? Ada. Ada. Nah, ini. Gunting. Sudah siap? Siap, Bu. Siap. Semangat dong. Semangat gak? Semangat. Semangat aja, tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, ayo sudah dimulai. Kemarin ada tabel ragam suku yang Ibu bagikan. Lihat di handphone kalian masing-masing ya. Sesuaikan. Yang lain itu bagi tugas, ada yang melihat peta informasi di tabel, ada yang menempel, ada yang menggunting. Suku Iben tuh suku Dayak. Macam-macam suku Dayak. Timur ya? Suku Iben nih Kalimantan Barat. Tempel. Ini dari Sulawesi. Ya, jadi kalian belajar nih membandingkan yang mana suku dari Sulawesi, yang mana dari Kalimantan. Kalau dari Kalimantan, diusahakan ya jangan sampai keliru tuh. Bu, 15 menit lagi ya. Lagi. ih salah Bu, masa di Malaysia dia letakin. Dalam kali pemilihan baik ya. Ya. Miss aja punya. Satu kelompok ini nyanyi loh gara-gara misnya ya. Ini ketempel nggak bisa dicabut. Ibu ini salah. Bu, dia ke Malaysia letakinnya. Misnya untuk ke Malaysia. Ya emang dari Malaysia tetangga saya. Ini asik sekali ya. Bikin Saya dari 10 menit lagi ya. Baik, Bu. Bu, anak-anak ibu yang di rumah juga sesuaikan ya. Itu bisa kalian tempelkannya secara online. Itu ada gambarnya, bisa dipindah-pindah ya. Ini Bulungan, Kalimantan Utara. Wes. Terlahir sebagai IPS. Sudah 5 menit lagi. Ayo semangat. Tapi harus rapi ya menempelnya ya, jangan sembarang ya. Sudah? Udah, Bu. Sedikit lagi, Bu. Sudah. Ih, asik Bu nempel. Asik Bu. Kelompok 1, kelompok 3 ada yang mau menampilkan? Ada yang sudah bisa ditampilkan? Sudah. Ya sudah, yuk maju dulu yuk. Maju. Kita cek satu persatu ya sambil kita lihat di peta informasi yang Ibu bikin ini. Hati-hati. Nih kita lihat dari Pulau Kalimantan, yang di rumah perhatikan juga. Nah, ini di Kalimantan Selatan ada suku Banjar. Sukunya
suku Kutai. Oh, bener lagi. Bagus. Terus suku Ngaju. Iya benar. Iya, Kalimantan Tengah. Kalteng. Nah, Kalimantan Selatan pasti tahu kan? Suku Banjar. Kalimantan Barat. Iban. Wow. Jadi untuk peta informasi Kalimantan bener ya kelompok 2 ya. Benar. Salut. Bagus. Salut. 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 Itu bisa ada yang kurang tepat ya. Ada Bu. Kayaknya tadi nempelnya salah. Oh iya, ada suku Mandar, suku Kaili Sulawesi Tengah, suku Minahasa. Suku Bentong. Iya, ada salah satu ya penempatannya. Berarti hukumannya tadi ngapain? Nyanyi. Nyanyinya lagu Ampar-Ampar Pisang aja, karena provinsi Kalimantan Selatan ya. Baik, Bu. Ampar-Ampar Pisang. Ayo, 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak, masak sabiji di hurung bari-bari. Mangga lepok, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Nang mana badis kutung, dikitip di dawang. Nang mana badis kutung, dikitip di dawang. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Nanti ini kita tempel di maju kelas kita ya. Baik, Bu. Oke, silakan duduk. Makasih, Bu. Iya. Nah, kalian sudah mengerjakan proyek membuat peta informasi mengenai suku bangsa yang ada di Pulau Kalimantan sama Sulawesi. Ibu mau tanya nih, pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari proyek tadi? Ternyata banyak Suku, mengenal suku bangsa. Oh, mengenal suku bangsa. Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan kegiatan proyek? Senang, Bu. Menyenangkan, Bu. Kan? jadi lebih Iya. mudah Bu Ai. Oh, jadi lebih mudah mengetahui ya. Iya, Yang betul. awalnya belum tahu menjadi Jadi tahu. Iya. Apa kendalanya tadi dalam melakukan proyek? Salah menempel. Oh, salah ya. Karena kebanyakan Karena suku. kebanyakan suku. Iya, dari satu daerah itu bermacam-macam suku ya. Tapi ini adalah suku-suku yang paling sering ditemui. Nah, coba kita perhatikan kesimpulannya. Suku-suku di Indonesia kan sangat banyak Nah, dan ini beragam. ini mengenai bagaimana cara kita menyikapi keragaman suku. Nah, bertengkarkah biar Walaupun memiliki banyak perbedaan, suku-suku di Indonesia tetap hidup bersama dan berdampingan karena mereka yakin bahwa sikap menghargai perbedaan merupakan warisan nenek moyang yang harus terus dilestarikan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. ini warisan nenek moyang? Lalu, bagaimana caranya menjaga kerukunan antar suku, Kak? Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus menjaga kerukunan antar suku. Negara tidak boleh Tidak boleh membeda-bedakan. Di kelas ibu tidak ada kan yang membedakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bos. Berarti kalian mempunyai sikap saling menghargai. Pinter nih, harus menghormati. Pembelajaran hari Nah, ini sudah selesai. Kita sudah memberikan kesimpulan terhadap ragam suku di Indonesia. Apakah kalian mengerti dengan pelajaran yang ibu kasih tadi? Paham. Paham ya? Kalau paham, ibu mau tes dulu dengan cara kalian menjawab soal-soal yang ibu berikan. Siap? Siap, Bu. Ada loh jargonnya dari ibu sebelum kita mengerjakan evaluasi. Nih ya jargonnya. Kalau kata ibu, siap tidak mengerjakan evaluasi? Siap bisa, yakin bisa, pasti bisa. Baik, Bu. Bisa? Coba. Bisa, Bu. Ibu bagikan dulu soalnya sebelumnya ya. Baik Bu. Bu nanti ulangi lagi Bu soalnya saya udah ya tua bener itu tua. Sudah ibu bagikan ya di sana. Ayo, sudah siap mengerjakan evaluasi? Siap, bisa. Siap, bisa. Pasti bisa. Wah, mantap. Ayo kerjakan. Sudah, Bu. Sudah? Sudah Bu. Sudah, kumpul kalau sudah. Sudah Bu. Bisa, Bu.
Oke, hebat anak ibu, cepat-cepat mengerjakannya. Ini ya. Baik Bu. Ini punya Arifa, punya Mega, Misna, dan Rizka. Wah, nilai-nilainya banyak yang bagus, tapi ada beberapa yang masih tidak di bawah KKM, tapi masih pas dengan KKM kita. Berarti yang harus dilakukan adalah harus lebih Belajar lagi. belajar lagi. Tapi sudah banyak di kelas ibu sudah banyak yang nilainya bagus ya untuk evaluasi ini. Gimana anak-anak? Tadi kita belajar apa aja ya? Belajar keberagaman Indonesia. Iya, keberagaman suku. Terus iya, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terus belajar apa lagi? Mencari Pengetahuan baru. Iya, terus kita juga belajar mengetahui dari membuat peta Konsep. Peta wilayah. wilayah. Peta wilayah Kalimantan. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan nih. Itu aja nih. Bintang. Kalau untuk warna oranye berarti itu untuk pelajaran IPS. Tadi yang pertama. Untuk warna biru pelajaran bahasa Indonesia. Nih, Bu bagikan ya. Warna hijau apa Bu? Warna hijau itu adalah PPKN yang tadi kita membuat proyek. Pilih. Yang tadi yang nempel-nempel apa Bu? Yang menempel-nempel tadi PPKN loh. Hijau. Silahkan. Ayo tampilkan bintangnya warna apa yang kalian ambil tadi? Pilih warna hijau Bu. Wow. Ini warna Oranye. oranye Bu. Beda sendiri aneh ya. PPKN karena tadi menempel ya. Proyek ya. Oke. Nah, berarti pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi, untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang berbagai macam bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi, kalian siapkan pengetahuan-pengetahuan yang kalian miliki. Baik. Terus, perhatikan juga nanti video yang Ibu kirimkan ya di grup WA. Baik Bu. Siap? Siap Bu. Baik. Untuk menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Mega dari Bu. Punya Mega. Silahkan Mega maju ke depan. Sebelum kita pulang,